Ria Ricis pernah ribut perkara roti. Tudingan mertua curi hampers diungkit netizen. Pantes Rian gak betah. Dilansir dari yourside.id. Editor nggak mau tahu, pokoknya harus ada. Mulai tuh kegaduhan terjadi, gaduh banget. Mbak bilang editor pokoknya nggak mau tahu gini. Langsung dipanggil tuh perkara ani roti doang nih, 3 potong doang. Paling bisa beli tapi aku nggak mau. Karena kan itu kan bagian dari kejujuran dan tanggung jawab ya. Panggil semua karyawan, saya nggak mau tahu kata aku gitu ke Mbak. Iya Mbak, ya Mbak. Tapi Mbak Dapur tuh bener-bener apa ya, nurut banget gitu kataku. Iya Mbak, saya panggil Mbak, saya panggil. Nih belum tahu kan siapa yang ngambil, teman-teman juga belum tahu kan, belum nalar kan siapa yang ngambil. Aku percaya banget karena kan Mbak yang jagain. Sampai sini kan bisa tebak nggak siapa? Nggak ada kan? Nah di situ ya udah dipanggil tuh editor segala macam, security sampai semua dipanggil. Disidak, teng di ruang tamu. Kata Mbak, ini Mbak Ria makanannya hilang, mana yang ngambil? Ngaku. Diki juga, iya ngaku aja deh gini. Mungkin pada ketawa kali ya, lo timbang roti doang sampai begini kata gitu. Udah nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada yang ketawa, Bu. Manajer itu sampai dipanggil. Masalahnya. Itu bener-bener. Oh itu nggak ada yang ketawa ya? Emang ada yang mikir kok timbang roti doang sampai sebegininya nggak ada yang mikir? Ya kan kita tahu kalau ibu pengen apa emang. Iya sih, pokoknya aku soal yang lain oke lah. Kalau makanan tuh udah nggak bisa kompromi. Nah, manajer dipanggil, finance dipanggil, semuanya dipanggil. Siapa yang ngambil makanan saya? Wah, nggak tahu nih Kak, gimana ya bla bla bla. Saya nggak mau tahu. Ini bukan masalah rotinya, kejujurannya, tanggung jawabnya gitu. Drama. Bla 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 bla. Sudah mulai panik tuh. Ngaku lu, ntar bla 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 bla. Udah nggak ada yang mau ngaku. Oke, CCTV. Pokoknya di situ benar-benar nggak ada yang ngaku. Bukan nggak ada yang ngaku ya, emang benar-benar nggak ada yang ngerasa gitu. CCTV dicek di pos depan. Set, nggak lama tuh. Teng, datanglah ilham dari Allah, kemudahan dari Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata A, Mbak, B, Diki, C, editor. Jawabannya apa? Iya, 2 juta rupiah. Ternyata salah satu karyawan di dapur memang terlihat sangat jelas buka kulkas, pagi-pagi buka kulkas, tangannya masuk, diambil kue itu, dibungkus, dibawa ke pintu samping deket kolam. Ada yang tahu nggak pintu aku yang di kolam? Di situ terlihat dia ngasih ke nggak tahu tetangga, nggak tahu keluarga, pokoknya orang lewat gitu loh. Aku ya 3 orang. Itu hari Jumat. Itu nggak tahu itu maksudnya nggak tahu siapa, nggak tahu kenapa. Maksudnya pun kalau niatnya memang ngasih orang makan itu bener-bener nggak apa-apa banget. Tahu aku dong, maksudnya kan aku kalau ada orang mau ya udah ambil aja, tapi kan alangkah lebih baik ada komunikasi, minta izin, jujur bilang. Pun kalau aku tanya Mbak di mana, oh saya kasih Mbak ke orang, itu nggak apa-apa banget. Tapi dia kan bilang saya nggak tahu Mbak, mungkin editor, dia sampai jual nama editor. Terus aku kayak ngelihat video itu orang-orang pakai baju hitam gitu, 3 orang baju hitam jalan kaki dikasih sisa makanan aku ini. Sebenarnya itu tuh baik banget guys, itu tuh benar mulia banget dikasih makanan. Iya, karena mungkin dia kira makanan sisa, dipikir nggak mau, cuman kan kenapa harus jawab nggak tahu gitu loh. So aku namanya tentang makanan kan nggak pikir panjang ya, aku marah, aku murka. Mbak, kenapa Mbak nggak jujur? Kalau Mbak tujuannya ngasih orang makan, saya dengan sangat senang hati bahkan bisa kasih lebih. Kalau Mbak mau kasih saya punya nggak apa-apa kasih, tapi Mbak bilang Mbak nggak usah ngasih tahu saya editor Mbak yang ngambil, kan saya jadi sidak semuanya Mbak, kan saya nggak enak. Aku bilang gitu. Mbaknya nangis, aku nggak tega. Tapi peraturan di rumah Ricis waktu itu, kejujuran nomor 1 di atas segalanya. Jadi mau nggak mau atas perintah kita harus memberhentikan kerjasama dengan Mbak tersebut. Sebenarnya agak kasihan sih, cuman ini kita sharing ya. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di storyin, ternyata hampers tuh udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah kembang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada. Salah satu poin yang menjadi perhatian netizen saat membaca gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis kepada Teku Rian adalah tentang Ria Ricis yang menyebut
Ibunda Teuku Ryan sudah mengambil atau nyolong hampers pada salah satu acara Moana. Perkara ini pun memicu munculnya kembali potongan video vlog Ria Ricis saat dirinya menceritakan tentang roti yang diambil secara diam-diam oleh salah satu karyawan dapurnya. Potongan video vlog Ria Ricis yang diunggah ulang oleh akun Instagram @lambe_danu ini menunjukkan momen ketika Ria Ricis menceritakan kronologi rotinya yang dicuri oleh salah satu karyawannya tersebut. Ria Ricis mengatakan bahwa ia tidak bisa berkompromi kalau sudah menyangkut urusan makanan. Pokoknya aku soal yang lain oke lah. Kalau makanan itu udah gak bisa kompromi. Siapa yang ngambil makanan saya nggak mau tahu. Ini bukan masalah rotinya, tapi kejujurannya, tanggung jawabnya, ujar Ria Ricis dikutip pada Rabu 8 Mei 2024 lalu. Rupanya setelah dicek di CCTV, salah satu karyawan dapur yang mengambil roti tersebut dari kulkas dan memberikannya kepada orang lain. Ternyata salah satu karyawan di dapur memang terlihat sangat jelas pagi-pagi buka kulkas. Tangannya masuk, diambil kue itu, dibungkus, dibawa ke pintu samping dekat kolam. Di situ terlihat dia ngasih ke orang lewat gitu loh, ujarnya kemudian. Ria Ricis mengaku tidak keberatan jika memang karyawan tersebut ingin memberikan makanan ke orang lain. Tapi yang ia tekankan adalah komunikasi dan meminta izin. Video ini pun dikaitkan dengan salah satu gugatan Ria Ricis yang menyatakan bahwa Ibunda Teuku Ryan nyolong hampers. Video klarifikasi Teuku Ryan pun mengatakan bahwa itu hanya salah paham saja. Ibu saya pernah dibilang nyolong atau nyuri hampers. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman saja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorse yang mungkin harus di-storyin. Ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di-storyin, ternyata hampersnya sudah nggak ada. Padahal hampersnya tersebut ada di kamar tamu, ujar Teuku Ryan kembali. Saya tidak pernah terfikir masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget kenapa ibu saya dibilang nyolong. Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh, sambungnya kembali. Netizen pun ramai memberikan tanggapan mereka mengenai permasalahan ini di kolom komentar. Masalah sepele tapi dibesar-besarkan menurut saya. Nggak apa-apa, masing-masing punya opini. Mbak R punya opini sendiri, ujar pemilik akun FC. Pantes Ryan nggak betah dan mereka tertekan sama dia, tulis pemilik akun @m. Masalah makanan aja dikontenin, tinggal ditegur aja apa salahnya. Saking nggak ada bahan konten, komentar pemilik akun @r.